Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Lailatul Hasanah, NIM E 2019-2131, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak DR Abdul Wadud Nafis, yakni tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian ekonomi dua sektor, yakni perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor, rumah tangga dan perusahaan, yang mana diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Pengertian ekonomi dua sektor di sini juga merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makro ekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Adapun diagram aliran perekonomian dua sektor, yakni ada rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Di sini rumah tangga produsen menjual barang dan jasa sehingga sampai kepada rumah tangga konsumen. Sedangkan rumah tangga konsumen ini yang membeli barang dari produsen, dan di sini akan terjadi timbal balik antara rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Timbal baliknya ada di rumah tangga konsumen. Di sini akan mengeluarkan uang untuk membayar barang dan jasa, dan sehingga uang tersebut sampai kepada rumah tangga produsen. Disitulah terjadi timbal balik antara rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Adapun aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yakni satu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, yang kedua sebagai besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, dan yang ketiga sisi pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi tabung keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan di institusi keuangan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Dan juga kenaikan pendapatannya dinaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan juga pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Kecondongan konsumsi marginal atau MPC merupakan pertandingan di antara pertambahan konsumsi atau AC yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau AED yang diperoleh. Rumusnya adalah MPC sama dengan AC dibagi AYD. Sedangkan kecondongan mengkonsumsi rata-rata adalah APC, merupakan pertandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Rumusnya adalah APC atau kecondongan mengkonsumsi rata-rata sama dengan C dibagi YD. Adapun fungsinya di sini fungsi konsumsi tabungan yaitu suatu fungsi menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi dalam perekonomian
dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan yakni suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi di sini merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi yang meliputi pengeluaran untuk yang pertama pembelian barang modal, yang kedua penggantian barang modal yang telah didepresiasikan, dan yang ketiga pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik dan lain-lain. Dan yang keempat pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Adapun faktor penentu investasi yakni tingkat keuangan yang diramalkan atau diperoleh. Dan yang kedua suku bunga, ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, dan yang keempat kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi dari investasi yakni merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi yakni ada dua. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.